Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini. Mari kita terus bertekun di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Tema kita hari ini adalah keinginan mendikte. Bacaan kita terambil dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jemaat sekalian, saya mengenal istilah mendikte sewaktu saya duduk di bangku SD. Umumnya di dalam memberikan ulangan harian, guru saya akan membagikan lembar soal kepada setiap murid atau menuliskan pertanyaan di papan tulis agar para murid dapat menyalinnya di kertas ulangan masing-masing. Namun ada kalanya guru kita tidak sempat memperbanyak soal ulangan atau mungkin sedang enggan menuliskan soal di papan tulis. Apa yang kemudian guru itu akan lakukan? Ia akan membacakan soalnya satu persatu dan para murid diberi waktu beberapa menit untuk langsung menuliskan jawabannya. Metode inilah yang kita kenal dengan mendikte, yakni menyuruh orang menulis apa yang dibacakan atau dikatakan. Istilah ini rupanya dalam perkembangannya punya makna kedua, yakni menyuruh berbuat dan menurut apa yang dikatakan oleh orang lain, dengan tidak boleh membantah sama sekali. Kita melihat ada perbedaan makna, yaitu ada upaya untuk mengontrol. Dan urusan mendikte ini rupanya bukan melulu soal ulangan di kelas, namun sudah merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia. Manusia ingin mendikte atau mengontrol lingkungan sekitarnya agar mau menuruti keinginannya. Contoh sederhana, tentu kita sudah tidak asing dengan namanya remote control. Remote control menjadi salah satu alat yang manusia pakai hingga saat ini. Selain praktis karena tidak menggunakan kabel, maka remote control digandrungi oleh anak-anak karena dapat mengontrol atau mengendalikan mobil mainannya ke arah manapun yang ia kehendaki. Demikian pula halnya ketika kita punya satu klik di remote kita dapat menyejukkan ruangan oleh karena AC kita. Kita bisa memilih channel televisi atau YouTube manapun yang kita inginkan. Dan banyak kegunaan lainnya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau seandainya remote-nya error? Mainannya diarahkan ke kiri, beloknya malah ke kanan. AC kita turunkan suhunya, malah angin yang dikeluarkan suhunya naik. Apa solusinya? Orang bilang, gampang, servis aja. Lalu, bagaimana kalau tidak bisa servis? Ya dibuang. Kalau sudah tidak bisa didikte, tidak bisa diatur, ganti saja yang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia sudah terbiasa untuk mendikte lingkungannya. Barangkali juga mendikte sesamanya. Atau jangan-jangan prinsip ini juga kita bawa di dalam relasi kita dengan Tuhan. Petrus di dalam perikop bacaan kita hari ini nampaknya berusaha untuk mendikte Tuhan. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan tiba giliran Petrus untuk dibasuh kakinya, ia berkata, Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Namun ketika Yesus tetap membasuh kaki Petrus, ia malah berkata, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Apa artinya? Ia seolah mau mendikte Tuhan tentang apa yang sebaiknya Tuhan lakukan atau Tuhan tidak boleh lakukan. Ia tidak paham bahwa ketika itu Yesus tidak meneladankan tentang kerendahan hati. Yesus yang adalah Tuhan rela membasuh kaki para murid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang budak. Dari sini kita bisa belajar bahwa Yesus adalah Tuhan, dialah Sang Tuhan. Dan hanya dialah yang berhak untuk mendikte kehidupan kita. Bukan sebaliknya. Tuhan pun juga menempatkan orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan berikan otoritas untuk mendikte kita. Oleh karenanya marilah kita belajar untuk merendahkan diri
bersedia untuk didikte, belajar melayani orang lain seperti Yesus sudah melayani kita. Amin.